Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami kelompok 1. Tugas ruang kolaborasi. 1. Apa kekuatan konteks sosial kultural daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Kemudian yang kedua, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah yang relevan menjadi penguatan karakter murid-murid sebagai individu sekaligus anggota masyarakat. Kemudian yang ketiga, sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan tingkah laku murid di kelas atau di sekolah sesuai dengan konteks lokal sosial budaya. Adalah kekuatan konteks sosial kultural di daerah kami yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu kami mengusung tema perayaan Maulid. Satu, perayaan Hari Besar Islam adalah perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tradisi Maulid ini merupakan peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bagi masyarakat Aceh, tradisi ini dilakukan sebagai perayaan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Islam, memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta kecintaan kepada Rasulullah, dan memperkokoh rasa persaudaraan yang menumbuhkan solidaritas sosial sesama umat muslim. Latar belakang dari kami mengambil judul perayaan Maulid serta tujuan dari perayaan Maulid tersebut kami paparkan sebagai berikut. Nilai budaya dalam kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yaitu diantaranya yang pertama religius, yang kedua moral, yang ketiga kerjasama atau gotong royong, yang keempat keindahan, yang kelima kebinekaan global, yang keenam sosial. Anjak dari yang pertama, kekuatan konteks sosial kultural daerah yang sejalan dengan pemikiran KHD, maka kita masuki ke pemikiran yang kedua, yaitu pemikiran KHD dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus anggota masyarakat dan pada konteks lokal sesuai budaya di daerah kami. Kemudian kearifan lokal. Salah satu kearifan lokal budaya di daerah kami adalah tradisi perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dari tradisi tersebut, siswa dapat mengaplikasikan dimensi profil pelajar Pancasila. Berdasarkan tradisi kearifan lokal, maka penguatan karakter yang didapat pada siswa diharapkan yaitu yang pertama religius, yang kedua moral, yang ketiga sosial, yang keempat gotong royong, yang kelima estetika. 1. Religius. Religius diantaranya adalah lantunan bacaan sholawat Nabi, pembacaan ayat suci Al-Quran, keikutsertaan dalam dakwah ceramah tentang kelahiran Nabi, dan membiasakan bersedekah. Yang kedua, moral. Sikap moral ini mencerminkan 1. Tidak melupakan ajaran Nabi, yang kedua mengingat sejarah-sejarah Nabi, yang ketiga mempraktikkan sifat-sifat terpuji Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, sosial. Dicerminkan melalui 1. Membantu sesama, terjalinnya kerukunan, kemudian memperkokoh rasa solidaritas. Kemudian yang keempat, gotong royong. Diharapkan dapat timbulnya kerjasama atau kolaborasi antar siswa dalam kegiatan acara tersebut. Dan yang terakhir, karakteristiknya estetika, yaitu adanya kreativitas siswa yang berkembang, bermakna, dan berdampak pada kegiatan, baik dari proses maupun hasil. Poin besar yang ketiga adalah satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau di sekolah sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah kami yang dapat kami terapkan, yaitu religius, di mana menanamkan nilai-nilai religius terhadap siswa saat di kelas atau di sekolah seperti yasinan, membiasakan memberi semangat, budaya salam, dan budaya senyum, serta nilai-nilai karakter lainnya bisa juga didapat dalam forum diskusi di dalam kelas. Pun contoh konkret dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang sikap religius yang diharapkan pada halaman sebelumnya, yaitu
Bahkan nilai-nilai religius itu sendiri sudah kita terapkan di sekolah kita masing-masing, di mana nilai religius bisa kita ambil dari kegiatan rutin kita di sekolah, yaitu yasinan, ceramah singkat, memberikan sumbangan, dan nilai-nilai kebaikan lainnya. Kesimpulan dari kegiatan perayaan Maulid Nabi yaitu: 1. Contoh karakter siswa yang dapat ditampilkan pada perayaan Maulid Nabi adalah sifat-sifat kenabian dan suri teladan yang baik dari Nabi. Kemudian yang kedua, kelebihan yang dimiliki pada nilai religius yang terdapat pada perayaan Maulid Nabi yaitu meningkatkan rasa cinta kepada Allah dan kepada Rasul dengan cara berselawat, mendengar tausiah, dan mendikir atau berzikir. Kemudian yang ketiga, contoh cara mengaplikasikan profil pelajar Pancasila dalam perayaan Maulid Nabi adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Kemudian selanjutnya, yang terakhir adalah adapun kekurangannya yaitu ketika anak-anak menampilkan sesuatu yang tidak memiliki unsur mendidik dan tanpa pengawasan guru, maka akan berdampak buruk bagi siswa, seperti mendikir dengan cara yang tidak dibenarkan oleh agama Islam, sehingga akan timbulnya unsur bid'ah di dalamnya, berlebihan dan kurang bermanfaat. Demikian dari kami kelompok 1. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalam dan terima kasih.